Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya kelas 7, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai teks deskripsi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Mohon simak video ini tanpa melewatkan atau skip ya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kompetensi dasar teks cerita fantasi 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menemukan, menentukan, dan menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca atau didengar, dengan menjunjung nilai kejujuran, kecermatan, proaktif, kritis, dan tanggung jawab. Pernah nggak kalian membaca atau menonton film fantasi? Misalnya kalian membaca tentang dongeng Kancil dan Buaya, atau cerita-cerita legenda, Tangkuban Perahu, Malin Kundang, atau menonton film fantasi seperti ini, seperti Jumanji. Nah, nggak asing ya, ini sering sekali diputar di televisi. Kemudian ada Charlie and the Chocolate Factory, tentang Willy Wonka yang memiliki pabrik coklat. Nah, di dalamnya ada pegawainya itu ada kurcaci. Nah, di situ nanti ada petualangan-petualangan yang dialami oleh anak-anak. Kemudian ada Doraemon. Wah, nggak asing lagi ya. Ini film kartun dari zaman dahulu sampai sekarang masih disukai oleh anak-anak, bahkan sampai dewasa. Ada Kantong Ajaibnya Doraemon. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan Harry Potter? Nah, pasti kalian sudah sering membaca novelnya atau melihat film Harry Potter. Oke, kita simak video berikut ini ya. We need someone to take us to an island located here. That's the deadliest part of the ocean. There is no island there. Ooh, baby, easy peasy. Let's go. Oh! That's my security system. I'd rather take the Titanic. Here's the deal. A few nights ago, a radio signal got sent out from these coordinates. It could be the mysterious island that Jules Verne wrote about. You think you're gonna travel halfway around the world and meet up with some lunatic who's messing around on ham radio? It's not some lunatic. It's my grandfather. He's been looking for Mysterious Island for over half of his life. The beach. Ladies and gentlemen, I give you the Mysterious Island. This is heaven. I'm checking in. This is amazing. Well, don't just stand there. Grandpa! Who's up for an adventure? What is this place? Atlantis. Mountain of gold. I can't believe it. In 2 weeks, we'll be on the cover of Time magazine. This is amazing! Oh! Let me warn you, this island is full of dark jungles and terrifying creatures. That's emasculating. What was that? This island's about to go under. How much time do we have? 2-3 hours, Max. These aren't rocks, they're eggs. We just need to move carefully. Lizards have an incredible sense of smell. Oh! If we get torn to bits, I'm blaming you. Way to slay the heart.
sudah disimak ya cuplikan filmnya. Ya, itu tadi adalah film yang cukup terkenal, yaitu The Mysterious Island yang dibintangi oleh The Rock. Ada yang tahu kisahnya seperti apa? Ya, dikisahkan seorang remaja bernama Sean yang menerima pesan berupa sandi untuk menuju sebuah pulau misterius yang tidak diketahui keberadaannya. Ia pun lalu berpikir bahwa pesan ini menunjukkan Mysterious Island dan dikirim oleh kakeknya yang menghabiskan separuh usianya untuk mencari pulau tersebut. Dan akhirnya Sean bersama ayahnya dan temannya berhasil menemukan pulau misterius dengan melalui berbagai rintangan. Nah, itu tadi. Nah, video cuplikan film misterius itu adalah bagian dari cerita fantasi atau khayalan. Nah, jadi apa ceritanya? Fantasi itu adalah fiksi atau khayalan yang tidak ada atau tidak terjadi di dunia nyata. Paham ya sampai sini? Jadi cerita fantasi adalah cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Oke? Di bagian pertama teks cerita fantasi ini kita akan belajar 3 hal, yaitu pengertian teks cerita fantasi, ciri umum cerita fantasi, dan jenis-jenis cerita fantasi. Yuk kita belajar next. Cerita fantasi. Cerita fantasi adalah peristiwa dibangun menggunakan alur cerita normal, namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan semata yang dituangkan dalam bentuk cerita. Nah, jadi kata kuncinya tadi apa? Ada peristiwa, ada alur, kemudian sifatnya imajinatif dan khayalan semata yang dituangkan dalam bentuk cerita. Jadi cerita fantasi itu benar-benar tidak ada di dalam dunia nyata. Cerita fantasi merupakan salah satu jenis teks narasi. Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Nah, rangkaian peristiwa dalam cerita disebut dengan alur. Cerita berkembang dari tahap pengenalan apa, siapa, dan di mana kejadian itu terjadi. Kemudian timbul pertentangan dan penyelesaian pada akhir cerita. Nah, rangkaian cerita ini disebut dengan alur. Oke. Kemudian tokoh dan watak. Tokoh merupakan unsur yang mengalami rangkaian peristiwa. Kemudian ada tema. Tema adalah ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Misalnya ada tema tentang persahabatan, petualangan, atau kemisteriusan. Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Nah, amanat ini berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan dari isi ceritanya. Selanjutnya ada ciri umum cerita fantasi. Cerita fantasi mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Nah, cerita fantasi mengungkapkan aspek-aspek supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Dalam cerita fantasi, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ide ceritanya itu selalu menarik, terbuka terhadap daya khayal penulis yang tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Tema cerita fantasi adalah magic supranatural atau futuristik. Contohnya seperti apa? Contohnya pertempuran Komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Nah,
petualangan di balik pohon kenari yang melemparkan tokoh ke zaman Belanda atau zaman Jepang, kegelapan karena tumbukan meteor kehidupan saling cuek dalam dunia teknologi canggih pada 100 tahun mendatang. Seperti itu contohnya. Kemudian menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Nah, untuk latarnya memiliki dua latar. Latar yang masih ada dan yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Kemudian alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang mampu menerobos dimensi ruang dan waktu. Misalnya ada tokoh Doraemon, dia bisa kembali menggunakan lorong waktu untuk kembali ke masa lalu atau masa yang akan datang. Kemudian tokoh unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tokoh mengalami kejadian atau peristiwa yang misterius, mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu, kemudian ada setting dan waktu yang tempat berbeda zaman. Itu makanya memiliki unik atau memiliki sesuatu yang mustahil. Kemudian ciri umum cerita fantasi itu bersifat fiksi atau bukan kejadian nyata. Kemudian bahasa yang digunakan, penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat. Bahasa yang digunakan sangat variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Kita lanjut yang bahasan selanjutnya, yaitu jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi yang pertama, berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, ada dua, yaitu cerita fantasi total dan irisan atau sebagian. Cerita fantasi total yaitu cerita fantasi yang semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya cerita fantasi Doraemon, itu total fantasi penulis. Jadi nama objek, nama kota benar-benar rekaan pengarang. Yang kedua, cerita fantasi irisan atau sebagian, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada di dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Kemudian jenis cerita fantasi yang kedua, berdasarkan latar cerita, yaitu ada dua, cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Cerita fantasi sezaman yaitu berarti latar yang digunakan pada satu masa, fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi yang akan datang, masa yang akan datang atau futuristik. Jadi hanya satu waktu saja. Kemudian cerita fantasi lintas waktu, cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalnya masa kini dengan zaman prasejarah atau masa lalu. Kemudian ada masa kini dan 40 tahun mendatang atau futuristik. Nah, tadi apa jenis-jenis cerita fantasi? Yang pertama, menurut atau berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, ada cerita fantasi total dan irisan. Kemudian berdasarkan latar cerita ada dua, yaitu cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Sampai di sini sudah paham belum? Mudah kan? Bisa dipahami? Nah, setelah selesai pembelajaran ini, nanti bisa diulang-ulang lagi videonya untuk belajar. Sekian pembelajaran cerita fantasi bagian pertama ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.